Semangat pagi anak-anak, hari ini kita akan belajar di pertemuan kedua materi persamaan lingkaran. Selalu jaga kesehatan, selalu terapkan 3M nggih. Ya, kita ke materi persamaan lingkaran. Kalau kemarin kita membahas pusatnya 0,0, hari ini kita membahas pusatnya di A, B, di mana nantinya bukan 0,0. Dan pusatnya A, B dan jari-jarinya R. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu utamanya ini yang pertama kita bisa menentukan persamaan lingkaran yang berpusat di P, A, B dan berjari-jari R. Nah, untuk yang kedua sampai kelima ini hanya bentuk variasi soalnya. Rumus utamanya yang akan kita pakai yaitu yang ada di tujuan pembelajaran yang pertama. Nah, semoga kita selalu rajin belajar, jangan sampai kita kalah oleh rasa malas kita ya. Seperti motivasi ini silakan dibaca dan diresapi. Topik hari ini yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai persamaan lingkaran, yang kedua kita ke contoh soal, yang ketiga nanti kita refleksi. Yang pertama, persamaan lingkaran yang berpusat di P, A, B dan berjari-jari R. Perhatikan gambar ini, ada suatu lingkaran yang pusatnya di A, B dan jari-jarinya R. Kalau kemarin kita kan pusatnya di 0,0, sekarang pusatnya di A, B. Maka bisa kita perhatikan di sini, ketika ada P, A, B dan ada titik Q, X, Y yang terletak di lingkaran, maka kita bisa membuat segitiga siku-siku yaitu segitiga PQ aksen Q. PQ aksen kita peroleh X min A dari mana? Karena kalau sepanjang ini itu X, segini A, maka selisihnya yaitu di sini itu X min A. Berlaku juga di sini ketika segini itu Y, sebesar ini B, maka garis hijaunya bisa kita peroleh yaitu Y min B. Nah, dengan teorema Pythagoras maka kita bisa mencari panjangnya R atau PQ. PQ sama dengan PQ aksen kuadrat ditambah Q aksen kuadrat, diperoleh hasilnya kita substitusi, PQ aksen itu X min A, Q aksen itu Y min B, maka diperoleh seperti ini. Maka kalau akarnya kita hilangkan jadinya R kuadrat sama dengan X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat. Nah, nantinya rumus ini yang akan kita pakai untuk mencari persamaan lingkaran ketika pusatnya di A, B dan berjari-jari R. Ini rumus utamanya yaitu X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Oke, kita ke contoh soal contoh 1. Misalkan ada lingkaran dengan pusatnya di titik 3,6 dan jari-jarinya R sama dengan 7. Nah, kalau kalian tipenya visual, belajarnya yang visual, silakan digambar lingkarannya. Kalian buat sendiri lingkarannya. Untuk memperjelas, ini kalau sekarang saya memakai rumusnya. Pusatnya di A, B dengan A-nya 3 dan B-nya 6 dan R-nya 7. Nah, maka kita menggunakan rumus X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. A-nya kita ganti 3, B-nya kita ganti 6, R-nya kita ganti 7. Maka diperoleh seperti ini. Nah, apakah ini perlu kita cari X min 3 kuadrat berapa, Y min 6 kuadrat berapa? Untuk pertemuan hari ini cukup sampai sini. Ini tidak perlu dicari kuadratnya. Ini juga tidak perlu, yang perlu dicari kuadratnya itu 7-nya saja. Maka hasilnya 49. Nah, nanti untuk pertemuan berikutnya kita akan mencari kalau ini dikuadratkan hasilnya berapa. Maka diperoleh kesimpulan persamaan lingkaran yang berpusat di titik 3,6 dan jari-jarinya 7 adalah X min 3 kuadrat ditambah Y min 6 kuadrat sama dengan 49. Selanjutnya tipe soal kedua yaitu diketahui pusatnya min 2,1 dan melalui titik 4,9. Ingat ketika kita mencari persamaan lingkaran yang kita butuhkan yaitu pusat dan jari-jari. Ini pusatnya sudah diketahui min 2,1 tetapi jari-jarinya belum diketahui. Ini kita berarti mencari jari-jarinya dulu. Pusatnya di min 2,1,
lingkarannya ada titik 4,9, berarti jarak antara dua titik ini merupakan jari-jari. Nah, jika kalian merasa bingung silahkan digambar untuk memperjelas. Nah, berarti kita akan pertama menentukan jari-jarinya. Jarak kedua titik materi pekan kemarin silahkan dibuka. Rumusnya ini jarak dua titik yaitu x2 min x1 kuadrat ditambah y2 min y1 kuadrat. Kita substitusi. Ini saya pakai x2 y2 nya yang 4,9, x1 y1 nya pakai yang ini. Ini berarti hasilnya 4 min 2 kuadrat ditambah 9 min 1 kuadrat, diperoleh hasilnya akar 100, yaitu sama dengan 10. Kemudian kita tinggal menentukan persamaannya. Persamaannya berarti pusatnya min 2,1 dan jari-jarinya 10, berarti A nya min 2, B nya 1. Nah, tinggal disubstitusi. X min 2, maka hasilnya plus 10 kuadrat, hasilnya 100. Diperoleh hasilnya seperti ini. Disimpulkan persamaan lingkaran yang berpusat di titik min 2,1 dan melalui titik 4,9 adalah x plus 2 kuadrat ditambah y min 1 kuadrat sama dengan 100. Contoh 3. Persamaan lingkaran dengan pusat P3,2 dan menyinggung garis 4x plus 3y sama dengan 8. Artinya kita belum punya jari-jari, punyanya pusat dan dia menyinggung garis. Ini kita juga menggunakan materi di pekan kemarin. Ketika ada titik dan garis, maka kita bisa mencari jaraknya dengan rumus yang R sama dengan mutlak dan seterusnya. Silahkan dibuka lagi materi pekan kemarin. Pertama, kita menentukan jari-jari. Untuk mencari jari-jari, ketika diketahui menyinggung satu garis, kita butuh x1, y1, a, b, dan c. Nah, ketika pusatnya 3,2, artinya x1-nya sama dengan 3, y1-nya sama dengan 2. Kemudian garisnya 4x plus 3y sama dengan 8. Maka a-nya berarti 4, b-nya 3, C-nya berapa? C-nya berarti 8-nya perlu dipindah ruas ke depan. Nah, 8-nya dipindah karena tadinya plus dipindah jadinya min. Hasilnya seperti ini, maka A-nya 4, B-nya 3, C-nya min 8. Tinggal disubstitusi. Perhitungan seperti ini kalian bisa ya, tinggal disubstitusi, silakan dimasukkan, kemudian dihitung. Ini X1-nya 3, Y1-nya 2, A-nya 4, B-nya 3, C-nya min 8. Disubstitusi diperoleh hasilnya mutlak 10/5, maka hasilnya yaitu 2. Kemudian kita menentukan persamaan lingkarannya. Tadi pusatnya 3,2, jari-jarinya 2. Tinggal disubstitusi ke rumus utama. A-nya kita ganti 3, B-nya kita ganti 2, R-nya kita ganti 2. 2-nya dikuadratkan, hasilnya 4. Diperoleh kesimpulan, persamaan lingkaran dengan pusat P3,2 dan menyinggung garis 4x plus 3y sama dengan 8 adalah x min 3 kuadrat tambah y min 2 kuadrat sama dengan 4. Nah, contoh 4, kita diminta bukan menentukan persamaan lagi, tapi menentukan pusat dan jari-jari dari setiap lingkaran ini. Ya, kita selesaikan. Ingat rumus utamanya x min a kuadrat tambah y min b kuadrat sama dengan r kuadrat. Maka pusatnya a, b dan jari-jarinya r. Berarti untuk mencari pusat dan jari-jari kita perlu yang di belakangnya x ini kita buat tandanya min. Dan ini dibentuk kuadrat. Kita coba yang pertama. Nah, ini kalau yang belakangnya x ini kan sudah min, tapi belakangnya y ini masih plus. Biar min bagaimana? Maka ingat kembali materi SD dulu ya. Ketika plus itu kan min ketemu min, berarti kita buat jadinya seperti ini nih. Min, maka kan hasilnya plus. Dan 25-nya ini boleh kalian akar atau dibentuk kuadrat seperti ini, berarti kan hasilnya 5 kuadrat. 25 itu kan 5 kuadrat. Artinya maka akan kalian peroleh A-nya itu 1,
B-nya itu min 2, bukan 2 ya, tapi min 2, dan R-nya itu 5. A-nya 1, B-nya min 2, R-nya 5. Kemudian yang kedua, nah ini X-nya tidak ada tanda plus minus di belakang, maka kita buat X kuadrat itu otomatis sama dengan X min 0 dikuadratkan. Nah 24-nya karena bukan bilangan kuadrat, maka kita bentuk dalam akar saja. Nah seperti ini. X kuadrat itu sama saja X min 0 kuadrat. Ini karena sudah min berarti sudah. Nah 24-nya berarti kan akar 24 dikuadratkan. Artinya diperoleh A-nya 0, B-nya 4. Pusatnya berarti di 0,4. Jari-jarinya berarti yang ada di dalam kurung ini akar 24. Nah akar 24 sederhanakan jadinya 2 akar 6. Yang ketiga, ini hampir sama dengan ini. Ini plus, berarti kita ganti jadi min. Minnya berarti nanti 3-nya ada minnya juga, berarti min 3. 15-nya kita buat akar. Nah Y kuadrat berarti kita buat Y min 0 kuadrat. Nah hasilnya seperti ini. Artinya A-nya itu min 3, B-nya 0, R-nya akar 15. Nah pusat A, B berarti P-nya A-nya min 3, B-nya 0, R-nya akar 15. Apakah bisa disederhanakan? Tidak bisa, berarti sudah cukup sampai sini. Selanjutnya contoh 5. Tentukan persamaan lingkaran yang diameternya merupakan garis yang menghubungkan titik A 1,5 dan B 9, min 1. Ini sama sesuai dengan contoh di pekan kemarin. Kita perlu mencari pusat dan jari-jari. Kalau pusat berarti karena ini diameter, pusatnya berarti titik tengahnya titik A dan titik B. Titik tengahnya rumusnya seperti ini seperti materi vektor. XA-nya berarti 1, XB-nya 9, YA-nya 5, YB-nya min 1. Tinggal disubstitusi, diperoleh hasilnya 5,2. Jari-jarinya berarti karena ini diameter, berarti setengahnya diameter. Nah diameternya kita cari. Diameternya berarti jarak antara titik A dan titik B. Nah ini kan diameter yang ada di dalam akar. Tinggal kita substitusi. Diperoleh hasilnya setengah kali akar 100. Akar 100 berarti 10, maka hasilnya 5. Tinggal mencari persamaan lingkarannya. Masuk ke rumus awal. A-nya berarti 5, B-nya 2, R-nya 5. Maka hasilnya tinggal kita operasikan yang belakang, hasilnya seperti ini. Diperoleh kesimpulan persamaan lingkaran yang diameternya merupakan garis yang menghubungkan titik A dan B adalah X min 5 kuadrat tambah Y min 2 kuadrat sama dengan 25. Nah, dari materi tadi dan contoh soal tadi, apakah ada yang masih merasa kesulitan? Kalau masih ada yang merasa kesulitan, silakan segera ditanyakan. Boleh komen di video ini atau lewat WA group atau lewat GC atau Japri juga boleh. Terima kasih. Selalu jaga kesehatan.